Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan anggota kelompok saya dari 125C07 akan mempresentasikan baik secara teorinya dan hasil dari pengerjaan proyeknya, yaitu membuat UI user interface dengan bahasa Java yang hasilnya itu berbasis mobile. Di sini tugasnya adalah mengimplementasikan CRUD pada perpustakaan, di mana di dalamnya ada tabel kategori, kemudian admin, buku, dan anggota. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu Muhammad Alfat, yaitu saya sendiri. Kemudian yang kedua ada Aditya Irfan. Kemudian yang ketiga ada Alis Mulyana. Kemudian yang keempat ada Desa De Putri. Kemudian yang terakhir ada Nur Hayati. Untuk pembahasan secara teori itu ada 4 topik. Yang pertama yaitu CRUD, kemudian yang kedua API, XML, dan JSON. Kemudian yang ketiga Postman, dan yang terakhir, yang keempat, ada Android Studio. Untuk yang pertama yaitu CRUD akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya, yaitu Desa De Putri. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan CRUD, create, read, update, delete. CRUD, operasi CRUD adalah manipulasi data dasar untuk database atau berkaitan dengan pengambilan atau transaksi data dari database maupun ke database. Bisa diibaratkan sebagai jalur atau koneksi yang menghubungkan antara bahasa pemrograman PHP dengan MySQL. Penjelasannya seperti ini. Create. Create merupakan proses pembuatan data baru. Proses ini biasanya dilakukan ketika Anda mendaftar pada sebuah halaman website. Data yang Anda masukkan akan disimpan di dalam database menggunakan operasi create. Selanjutnya read. Read merupakan proses pengambilan data dari database. Proses ini biasanya terjadi ketika Anda ingin melakukan proses login di halaman website tertentu. Saat Anda klik login, maka website akan menjalankan proses read untuk melakukan verifikasi akun yang Anda gunakan. Update merupakan proses mengubah data yang berada di dalam database. Dan yang terakhir, delete. Delete merupakan proses untuk menghapus data yang ada di database. Proses delete mirip dengan update. Bedanya, pada proses delete ini akan mengubah data yang ada di database menjadi tidak ada. Oke, terima kasih kepada anggota kelompok saya atas presentasinya. Selanjutnya, yang kedua yaitu penjelasan tentang teori API, XML, dan JSON akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yaitu Alis Mulyana. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang API, XML, dan JSON.
API atau Application Program Interface memungkinkan developer untuk mengintegrasikan kedua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi yang berbeda secara bersamaan. API terdiri dari berbagai elemen seperti function, protokol, dan tools lainnya yang memungkinkan developer untuk membuat aplikasi. Tujuan penggunaan API adalah untuk mempercepat proses development dengan menyediakan function secara terpisah sehingga developer tidak perlu membuat fitur yang serupa. Penerapan API akan sangat tersedia jika fitur yang diinginkan sudah sangat kompleks. Tentu membutuhkan waktu untuk membuat serupa dengannya. Oke, ini adalah gambaran cara kerja API, di mana ini adalah bagian API-nya. Kemudian di sebelah kiri yaitu ada database. Kemudian di sebelah kanan itu ada beberapa sistem yang dapat dijalankan dengan API. Selanjutnya, untuk membuat web API ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, mendukung function CRUD yang bekerja sebagai HTTP protokol dengan metode get, post, put, and delete. Yang kedua, memiliki respon, accept, header, dan HTTP situs kode. Yang ketiga, respon dengan format JSON, XML, atau format apapun yang kamu inginkan, akan tetapi banyak digunakan dalam format JSON. Yang keempat, mendukung fitur MVC seperti routing, controller, action result, filter, model, AUC, controller, dan lain-lain. Terus yang kelima ada web app. Web API dapat berjalan di Apache atau web server lainnya yang didukung sesuai bahasa pemrograman yang digunakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan XML. Yang dimaksud dengan XML merupakan bahasa markup yang berfungsi untuk menyederhanakan proses penyimpanan dan pengiriman data antar server. Struktur cukup sederhana karena hanya terdiri dari 3 segmen, yaitu yang pertama, deklarasi. Bagian ini menunjukkan versi XML yang digunakan. Yang kedua, atribut. Bagian ini berisi keterangan objek, contohnya seperti nama, judul, jabatan, atau jenisnya. Yang terakhir ada elemen. Bagian ini berisi tag yang mendeskripsikan objek. Situsnya terdiri dari 3 bagian, yaitu tag pembuka, isi, dan tag penutup. Oke, ini ada contoh penerapan XML. Yang pertama itu deklarasi dari versi XML-nya. Kemudian di sini ada judul, itu judulnya mahasiswa. Kemudian di sini ada produk, yang di dalamnya ada nama, tulisan, kemudian ada deskripsi, terus ada semester, matkul, ke mata kuliah. Selanjutnya itu JSON. Nah, selanjutnya di sini ada JSON. JSON adalah turunan JavaScript yang digunakan dalam transfer dan penyimpanan data. JSON terdiri dari 2 struktur. Yang pertama, kumpulan value yang sering terpasang. Dalam JSON contohnya objek. Yang kedua, daftar value yang berurutan seperti array. Keunggulan JSON. Yang pertama ada file lebih ringan. Struktur yang kedua, struktur kode lebih sederhana, dan yang ketiga, kode yang mudah dipahami oleh manusia. Oke, di sini ada 6 jenis value JSON ya. Yang pertama string,
di mana string itu data yang terdiri dari Unicode. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu objek, di mana objek itu sepasang key dan value. Objek itu dibuka dan ditutup dengan kurung kurawal. Ini adalah contohnya, di mana dibuka dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Untuk yang ketiga yaitu array. Array merupakan kumpulan dari objek. Nah, yang di atas itu hanya objek ya. Objek hanya satu baris. Untuk array ada beberapa objek seperti ini. Objek pertama, objek kedua, ini objek ketiga. Kemudian yang keempat, boolean. Boolean yaitu jenis data yang hanya berisikan pernyataan benar atau salah. Contohnya di sini mahasiswa malam. Dan interaksinya adalah true. Kemudian yang nomor 5 itu number atau jenis data berupa angka. Contohnya seperti ini, usia 24. Kemudian yang terakhir yaitu null, yaitu sebuah key yang tidak memiliki value. Contohnya di sini golongan darah titik 2 sama dengan 0. Oke, untuk selanjutnya yang nomor 3 yaitu pembahasan tentang Postman akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yaitu Nur Hayati. Waktu dan tempat dipersilakan. Postman, sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai REST client untuk uji coba REST API. Postman biasa digunakan oleh developer pembuat API sebagai tools untuk menguji API yang telah mereka buat. Untuk saat ini sudah banyak fitur-fitur yang sangat membantu dalam proses development API, diantaranya 1. Collection, pengelompokan request API yang bisa disimpan atau diatur dalam bentuk folder, memudahkan untuk mengelompokkan request sesuai dengan proyek yang dikerjakan. 2. Environment, secara config untuk penyimpan atribut dan atribut tersebut dapat digunakan ataupun dimanipulasi dalam proses request API. Yang ketiga, respond. Developer dapat membuat mockup API sebelum benar-benar mengimplementasikan ke dalam proyek. Keempat, mock server. Dengan fitur ini, mockup API yang dibuat menggunakan fitur example response dapat diakses dari internet. Layaknya mockup API tersebut sudah diimplementasikan dan dideploy ke server. 5. Script test. Fitur untuk melakukan validasi respon, termasuk di dalamnya menuliskan tes sesuai dengan kebutuhan. 6. Automated test atau runner, menjalankan request dalam satu collection secara otomatis dengan menggunakan script test. Oke, ini adalah tampilan awal ya, tampilan halaman awal dari Postman. Dimana jika kita ingin melakukan sebuah testing, kita bisa langsung mengklik yang tanda plus di sini atau yang ini yaitu create a request. Oke, selanjutnya yaitu Android Studio. Ya, yang nomor 4 akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yaitu Aditya Irfan. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya akan menjelaskan apa itu Android Studio. Jadi Android Studio ini resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Android Studio adalah lingkungan pengembangan terpadu atau Integrated Development atau IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android yang didasarkan pada IntelliJ IDEA. Selain sebagai editor kode atau fitur developer,
intelligence yang andal. Android Studio menawarkan banyak fitur yang meningkatkan produktivitas Anda dalam membuat aplikasi Android. Seperti satu, sistem build berbasis Gradle yang fleksibel. Yang kedua, emulator yang cepat dan kaya fitur. Yang ketiga, lingkungan terpadu tempat Anda bisa mengembangkan aplikasi untuk semua perangkat Android. Yang keempat, terapkan perubahan untuk melakukan push pada perubahan kode dan results ke aplikasi yang sedang berjalan tanpa memulai ulang aplikasi. Yang kelima, template kode dan integrasi GitHub untuk membantu Anda membuat fitur aplikasi umum dan mengimport kode sampel. Yang keenam, framework dan fitur pengujian yang lengkap. Yang ketujuh, fitur Lean untuk merekam performa kegunaan, kompatibilitas versi, dan masalah lainnya. Yang kedelapan, dukungan C++ dan NDK. Dan yang kesembilan, dukungan bawaan untuk Google Cloud Platform atau GCP yang memudahkan integrasi Google Cloud Messaging dan App Engine. Struktur project Android Studio. Setiap project di Android Studio berisi satu atau beberapa modul dengan file kode sumber dan file resource. Dengan modulnya meliputi modul aplikasi Android, modul library, modul Google Apps Engine. Secara default, Android Studio menampilkan file project Anda dalam tampilan project Android Studio. Semua file build terlihat di tingkat teratas di bagian Gradle script dan setiap modul aplikasi berisi folder seperti manifest, yaitu berisi file Android manifest.xml. Java berisi file kode sumber Java termasuk kode pengujian JUnit. Dan REST berisi semua resource non-kode seperti tata letak XML, string UI, dan gambar bitmap. Oke, untuk selanjutnya yaitu implementasi hasil dari aplikasi akan dibacakan oleh saya di video selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.